Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Nah, setelah membuat viral, membuat kegaduhan ya, dan memancing emosi masyarakat Indonesia, akhirnya Ketua BEM Visip UNER itu minta maaf. Dan yang mengejutkan lagi ternyata seorang perempuan. Nah, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Bikin karangan bunga untuk Prabowo Gibran yang berisi sindiran BEM Visip UNER resmi dibekukan. Nah, pentingnya kalau kita ngeluarin pendapat juga harus tetap beretika, mesti yang sopan. Bebas demokrasi itu bukan berarti nggak punya etika. BEM Visip UNER dibekukan buntut dari karangan bunga untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Di sini aku berpendapat kalau mau berpendapat itu bebas, mengkritik itu bebas. Cuman di sini jatuhnya bukan berpendapat ataupun mengkritik, jatuhnya menghina. Aku nggak mau menyalahkan siapa. Jatuhnya itu menghina dan mencaci. Beda lah kritikan sama menghina. Kali ini udah mencaci ya, menghina. Bukan membela siapapun, cuman ini ya menurutku ya penghinaan, ya kan. Dan satu lagi yang dibahas itu asli pelanggaran HAM aja yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Sekarang gue tanya lah, udah berapa presiden yang lewat tuh Pak Prabowo tuh nggak pernah dinyatakan bersalah dalam pelanggaran HAM? Coba lah, mulai dari zamannya PSB itu sampai terakhir Pak Jokowi itu nggak ada yang mengadili Pak Prabowo dan menyatakan Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Jadi jangan nasi itu aja yang dibilangin, pusing juga dengarnya. BEM UNER dibekukan karena ulahnya sendiri membuat karangan bunga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dengan bernadakan kata satir di dalamnya. Toh sekarang kalau kalian lihat juga bahwa orang-orang yang membahas tentang pembekuan BEM UNER ini kok sekarang lebih cenderung mendukung kepada pembekuan ini. Begini, ada salah satu contoh menurut bagi saya ya sebagai masyarakat. Dulu dia adalah mantan ketua BEM dari salah satu universitas yang ada di Indonesia. Mereka ataupun ketua BEM ini dulu kritis sekali ya, mengkritik presiden, justru bukan kepada kebijakannya tapi kepada personalnya. Dibilang alumni menjijikan lah, alumni memalukan lah, ada yang bilang pelanga-pelongo, presiden tidak tahu apa-apa. Tapi tiba-tiba setelah mereka keluar ataupun sudah tidak menjabat lagi ketua BEM, mereka masuk ke partai, menjadi ketua harian partai. Ada yang tiba-tiba setelah tidak menjadi ketua BEM di salah satu universitas yang ada di Indonesia, tiba-tiba mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Makanya sekarang kok kenapa masyarakat cenderung mendukung dengan pembekuan hal itu? Ya karena begini, ketika mereka berdemonstrasi, ketika mereka menyampaikan aspirasi, ya, mereka selalu menggunakan kata kami bersama rakyat, kami adalah suara rakyat. Mereka selalu menggunakan kata itu. Sehingga apa ketika ada ketua BEM yang dulu kritis menjadi ketua harian partai, yang dulu kritis tiba-tiba menjadi anggota dewan, ya itulah kekecewaan rakyat. Makanya sekarang kok kenapa cenderung masyarakat itu mendukung pembekuan itu? Ya betul, ini kalau abang ini bahas masalah ini saya ingat dengan ketua BEM kalau tidak salah. Itu tiba-tiba masuk salah satu partai yang warna hijau. Oke. Nah begitulah, jangan-jangan mungkin menurut masyarakat nih ya, BEM yang sekarang mengeluarkan nada satir dalam mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo terpilih, ya mungkin ada pesanan dari salah satu oknum anggota dewan ataupun oknum para elit politis. Jadi, tapi menurut kalian bagaimana guys? Coba komen deh di kolom komentar. BEM Visip UNER dibekukan setelah membuat karangan bunga yang berisi sindiran kepada Prabowo Gibran. Tidak ada bukti valid yang menunjukkan siapa sebenarnya dalang dari tragedi 1998. Peristiwa tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti krisis ekonomi Asia, 1997, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN, otoritarianisme dan lain-lain. Lalu IPK yang bagus tidak bisa menjamin 100% kesuksesan seseorang.
Jadi tidak adil kalau hanya menyalahkan Pak Prabowo saja. Inilah mengapa orang dulu pernah berkata adab di atas ilmu, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya karakter, etika, dan sikap baik sebagai landasan sebelum menguasai ilmu pengetahuan. Filosofi ini mengajarkan bahwa belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengaplikasikan dan menghargai ilmu tersebut dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Buat adik-adik mahasiswa, kalian harus lebih banyak belajar lagi ya. Partai itu lagi. Emang ya, satu partai ini lebih baik kita hilangkan dari peta perpolitikan di Indonesia. Karena ya, partai yang satu ini selalu mendukung orang-orang yang berbuat salah. Udah jelas salah ngawur ngono ya didukung. Ayo kita baca saja, nggak usah pakai lama ya. Anggota DPR desak Unair cabut pembekuan BEM FISIP soal bunga Prabowo. Anggota Komisi 10 fraksi Partai Dinasti Indonesia Perjuangan Boni Triana meminta Dekan FISIP Universitas Erlangga mencabut pembekuan BEM buntut membuat karangan bunga selamat bernada satir atas pelantikan Prabowo Gibran. Jan yo partai dinasti ini ngawur loh, ngene yo malah didukung loh. Yo toh, saya minta Dekan FISIP Unair mencabut pembekuan itu, kata Boni kepada CNN. Dan yo ngawur tenan iki, wes beneran jan kita tenggelamkan di Pilkada 2024 ini. Ia meminta Dekan FISIP Unair memberikan ruang seluas-luasnya terhadap mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ini itu bukan aspirasi, tapi sudah masuk dalam tindakan pelecehan, penghinaan. Ini jadi wakil rakyat, kowe iki wakil koparte, orang mengatasnamakan suara rakyat. Dong ora iki Komisi 10 iki. Boni mempertanyakan keputusan Dekan FISIP Unair yang membekuan BEM tersebut. Ia juga menyayangkan sikap Dekan FISIP Unair yang dinilai reaksioner terhadap aspirasi mahasiswa. Ini bukan aspirasi dong pora, ini kok jadi wakil rakyat, wakil seko sing pembuat pesanan. Yora ngene iki aku jadi Pak Presiden Prabowo tak cuwopot wong iki. Orang mengaspirasi saka suara rakyat kowe iki. Yo ngono wis jelas-jelas ketua BEM iku yo wis ngerusak kuwi. Ngono nek dibiarkan kono tunggale bibit-bibit semono nek kita hilangkan saja. Partai dinasti ini di Pilkada coret seluruh Indonesia dan selamanya. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga Dekanan akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP Unair. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP ya, itu menjadi hak BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Ya teman-teman, pers sekalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Itu dia videonya, bisa kita nilai sendiri ya.
mahasiswa yang sok kritis ternyata ada yang menunggangi. Sok kritis, suka demo, ujung-ujungnya bergabung dengan partai politik. Dan yang bikin kaget lagi, ketua BEM-nya itu adalah perempuan. Visip UNR ya. Seharusnya mereka meminta maaf ya, tidak mengulangi lagi ya. Katanya kita harus tetap kritis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai akademis. Seharusnya menjunjung tinggi adab, sopan santun, etika ya. Tapi ya kalau zaman sekarang tuh adab-adab apa murid-murid mahasiswa sekarang nggak kayak dulu ya. Murid aja sama gurunya kayak mana? Kurang ajar kebanyakan. Mahasiswa dengan dosennya. Ini kepada seorang pemimpin. Sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat miris kalau kita perhatikan sekarang ya. Saya akhiri, jangan kita dipecah belah, jangan kita mau diadu domba, jangan kita mau dihasut ya. NKRI harga mati, terus jaga persatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.